Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Barudin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Kompetensi dasarnya menganalisis biaya produksi prototipe barang dan jasa. Sebagai syarat UKIN, saya mencetak kartu peserta dengan nomor peserta 201502180981, nomor induk mahasiswa 122200400, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, mohon saran dan masukannya serta bimbingannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih tetap semangat? Masih. Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah hadir pada pelajaran produktif kreatif kewirausahaan. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di pembelajaran pada hari ini diberikan pahala buat kita semua. KM-nya silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Ainun hadir? Hadir. Adis hadir? Hadir. Eksa hadir? Hadir. Pada hari ini kita akan belajar mengenai biaya produksi ya. Namun sebelum melanjutkan ke pelajaran biaya produksi, Bapak akan bertanya terlebih dahulu materi minggu kemarin yang sudah Bapak sampaikan kepada Ananda. Siapa yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Pelajaran lembar Kerja. atau menganalisa lembar Kerja. Masih ingat ya? Apa itu lembar kerja? Siapa namanya? Ainun. Ainun. Siap? Apa lembar kerja Ainun? Lembar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Bagaimana? Ananda, bagaimana jawabannya? Betul. Baik, terima kasih. Aplaus. Selanjutnya, siapa dari anak Bapak yang masih ingat minggu kemarin teknik menggambar dua dimensi? Acungkan tangan. Namanya? Agis. Agis. Oke, apa jawabannya? Gambar dua dimensi adalah gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi dapat ditampilkan di sampingnya, baik atas, bawah, samping, kanan maupun kirinya. Bagus. Betul tidak? Betul. Betul. Aplaus tangan. Berarti anak-anak semua sudah paham materi minggu kemarin ya mengenai menganalisis lembar kerja. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai menganalisa biaya produksi prototipe barang atau jasa. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan bertanya kepada anak-anak. Di rumah belajar tidak? Belajar. Bagus. Buku apa yang dibaca? Buku pelajaran apa? PKK. Terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada hari ini
sudah disampaikan bahwa kita akan menganalisis biaya prototipe barang atau jasa. Mengapa kita membuat produk, kita membuat barang ataupun jasa harus dianalisa terlebih dahulu? Kenapa itu? Siapa yang tahu? Saya. Siapa namanya? Tiara. Tiara. Baik, apa? Untuk mengetahui berapa besar biaya produksi suatu produk. Untuk mengetahui berapa besar Biaya produksi suatu produk. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi di pelajaran hari ini mengenai biaya produksi, ya. Coba di antara Ananda semua yang pernah membuat sebuah barang atau produk, siapa acungkan tangan? Siapa? Silakan. Pernah membuat sebelah. Apa bahannya? Bahan utamanya adalah kerupuk. Kerupuk, Ya, lalu untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang putih, kencur, cabai. cabai. Cukup segitu bahan-bahannya? Betul tidak? Betul. Penikmat seblak? Betul? Iya, terima kasih. Bagus itu ya. Baik. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak sangat bangga sekali kepada Ananda kelas MM1. Bapak akan menayangkan sebuah motivasi kepada Ananda semua. Semoga Ananda semua terinspirasi setelah menonton atau menyaksikan video motivasi. Pemenang dalam hidup ini Ini ya. bukan orang yang pintar, Video bukan juga motivasi. orang yang kuat, tapi pemenangnya adalah orang yang bisa beradaptasi dalam Ini, perubahan. silakan saksikan Beradaptasi bahwa untuk di belajar dalamnya terus ada rak secara buku konsisten. bahwa kita harus Dengan belajar, secara Anda tidak akan terus jatuh. menerus. Ibarat daun yang luar biasa, Ini ya, tidak terima kasih. datang secara kebetulan. Ini kita Karena harus menjadi orang belajar beruntung dan itu harus butuh rajin kesiapan menabung menyambut ya. kesempatan. Seperti ini ya. Tidak ada yang instan untuk Belajar, sebuah rajin kesuksesan. menabung ya, Berita menghitung baiknya uang, adalah mengelola uang, untuk sukses maka di selalu suatu ada saat jalan. nanti kita Apa yang akan Anda menghasilkan inginkan akan terwujud. atau menjadi Terima seorang kasih. yang sukses. Terima kasih. Eksa, apa? Dari tayangan motivasi tadi, Manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan. manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Artinya kita harus mengikuti perubahan-perubahan pada masa sekarang. Setelah kita menyaksikan video motivasi ini, disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai harapan yang begitu besar untuk lebih baik di masa yang akan datang. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang sukses ya. Menjunjung nama baik ke keluarga, nusa dan bangsa. Bagus, luar biasa. Menganalisis biaya produksi, prototipe, produk, barang atau jasa. Kompetensi inti yang akan dicapai yaitu yang pertama 3.7.1 menganalisis biaya produksi, prototipe, produk, barang atau jasa. Yang kedua 3.7.2 menghitung biaya produksi, prototipe, produk, barang atau jasa. Indikator pencapaian yang akan dicapai yang pertama 3.7.1 menguraikan pengertian biaya. Yang kedua 3.7.2 menguraikan unsur biaya. Yang ketiga 4.7.1 menguraikan contoh perhitungan biaya produksi. Tujuan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat yang pertama menguraikan pengertian biaya produksi dengan santun.
Yang kedua, menguraikan contoh perhitungan biaya produksi dengan teliti. Ya. Bapak akan mengecek fokus terlebih dahulu kepada anak-anak. Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Bagus, kita lanjutkan. Ini warna apa? Merah, betul. Ya, kita lanjutkan, masih tetap merah. Merah, cuy. Ini apa? Kuning. Kuning, bagus. Ini warna apa? Merah. Merah, bagus ya. Selanjutnya. Ini warna apa? Kuning. Bagus, betul, betul ya. Betul. Ini warna apa? Hijau. Hijau hitam. Hijau. Hijau, betul, bagus ya. Berarti kita bisa melanjutkan ke pembelajaran biaya produksi ya. Selanjutnya, teknik penilaian yang digunakan yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. KKM-nya untuk pelajaran produktif kreatif kewirausahaan yaitu 75. Pembelajaran yang digunakan pada hari ini problem based learning atau PBL. Tahapan-tahapan yang akan kita capai, yang pertama itu orientasi masalah. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, presentasi ya. Orientasi masalah, pembagian kelompok, diskusi, dan presentasi. Itu ya. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video mengenai pembelajaran pada hari ini ya. Video pembelajaran pada hari ini. Siap ya, tunggu sebentar, Bapak akan menayangkan video pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak semua menonton tayangan video pada hari ini pembelajaran kita akan pada hari menyaksikan ini. proses pembuatan roti manis yang akan dilaksanakan oleh siswa APHP kelas 12 SMK Negeri 1 Belitung. Yuk kita saksikan. Oke, kita mulai ya. Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang wirausaha haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Dan untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Penghitungan biaya produksi ini hendaknya dilakukan oleh usaha dengan skala kecil seperti pedagang kaki lima sampai pada usaha dengan skala besar atau perusahaan besar. Barusan Ananda semua sudah memperhatikan video pembelajaran ya. Bapak sudah men-share link video pembelajaran. Apabila barusan belum dipahami, kunjungi saja link YouTube Bapak yang sudah dibagikan di grup kelas ya. Siapa yang akan bertanya dari tayangan video pembelajaran biaya produksi barusan? Acungkan tangan silakan. Saya. Silakan. Namanya siapa? Adisti. Adisti. Oke. Apa? Apa saja unsur biaya produksi? Ya, baik. Pertanyaannya cukup luar biasa bagus ya. Dari teman-teman atau dari Ananda, siapa yang tahu unsur biaya produksi? Siapa yang tahu? Siapa? Apa? Tiara. Tiara. Pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead, pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Betul atau salah? Betul. Tentunya unsur biaya produksi harus ada biaya bahan baku. Betul? Tadi dari tayangan video tadi, ada bahan baku tidak? Membuat roti? Ada. Betul kan? Betul. Tadi dari tayangan membuat roti, ada biaya overhead tidak? Ada. Apa tuh? Mesin. Ya, tayangan tadi overheadnya mesin. Lalu yang terakhir tadi, unsur biaya produksi ada apa lagi? Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Ada orang yang membuat rotinya tadi? Ada. Ada. Itu unsur-unsur biaya produksi. Siapa yang akan bertanya? Silahkan. Untuk apa perhitungan biaya produksi?
Bagus. Untuk apa? Siapa yang tahu jawabannya? Untuk apa perhitungan biaya produksi? Siapa yang tahu? Untuk apa? Untuk mengetahui berapa keuntungan atau kerugian suatu perusahaan. Betul. Ketika kita membuka sebuah usaha, seblak, lotek, bakso, ketika kita ingin membuka sebuah usaha tersebut, maka Ananda harus menghitung, mengukur, menganalisa agar kita semua mengetahui keuntungannya berapa atau rugi tidak kita membuka usaha tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Bagus. Untuk memperjelas materi yang barusan, Bapak akan menerangkan mengenai biaya produksi. Tolong saksikan ya. Tadi dari Ananda semua banyak yang bertanya, cukup bagus-bagus pertanyaannya dan sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai biaya produksi ya. Dan tadi Bapak sudah menayangkan dari video pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya Bapak akan memperjelas materi ya yang akan disampaikan pada hari ini mengenai menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Yang akan disampaikan pada hari ini adalah pengertian biaya produksi, yang kedua menyajikan perhitungan biaya menyajikan perhitungan sederhana biaya produksi. Yang selanjutnya pengertian biaya produksi. Ya, pengertian biaya produksi. Apa itu biaya? Biaya dalam arti sempit merupakan pengorbanan atau disebut harga pokok untuk mendapatkan aktiva. Coba dibaca yang kedua. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan untuk dengan satuan uang untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan. Iya, ya. Pengertian dari biaya ada secara sempit dan ada secara luas ya. Sudah paham dari pengertian biaya ini? Kita lanjutkan ya. Ada unsur pokok biaya ya. Apa itu unsur pokok biaya? Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, biaya dapat diukur dengan satuan uang ya. Yang ketiga, biaya merupakan pengorbanan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang ketiga, yang keempat, biaya merupakan pengorbanan yang mempunyai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah dari pelajaran hari ini, yaitu bagaimana cara menghitung. Ya, di sini Bapak menyajikan penjualan keripik tempe dalam satu hari. Contoh. Perhitungan biaya produksi dalam rupiah ya, seperti ini ya cara penulisannya ya. Yang pertama, penjualan. Kemasan kecil rasa orisinal terjual dalam satu hari 75 piece. Misalkan contoh ini ya. Harganya ini 1.000, harganya 1.000. 75 piece dikali 1.000 hasilnya Rp75.000. Itu yang orsinil. Yang kedua, total cost ya, total seluruh biaya itu ya. Fixed cost ditambah variable cost 9.620.000. Yang terakhir, untuk menghitung laba. Nah, yang terakhir, laba keripik usaha dagang penjualan adalah total cost. Laba keripik usaha dagang penjualan sama dengan total cost. Artinya Rp9.500.000 dikurangi sama pengeluaran 9.620.000. 19 juta tadi penjualan, pendapatan penjualan keripik. 19.500.000 penjualan pendapatan keripik. Yang ini adalah pengeluaran Rp9.620.000 sama dengan Rp9.980.000 per bulan. Itu adalah keuntungan bersih buat kita. Bapak sudah membagi
grup diskusi melalui WA Group ya. Sudah dibentuk oleh Bapak dan dipersilakan Ananda untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan melingkarkan kursinya untuk berdiskusi dan Bapak akan membagikan LKPD. Silakan. Yuk. LKPD-nya ada 3 lembar. Ini tolong perhatikan dan kerjakan berkelompok ya. 1. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan yang diskusi yang baik. Silakan kerjakan. Ya. Sudah kebagian semua kelompoknya? Jangan lupa identitas ya, identitas ketua, identitas kelas dan nama anggota. Itu ya, kerjakan. Lalu selanjutnya di sini ada petunjuk pengerjaan. Yang lembar kedua ada yang harus dijawab. Yang soal yang pertama, coba simpulkan materi biaya produksi dari tayangan video tadi ya. Linknya sudah ada di LKPD ya. Silakan menggunakan HP, linknya ya, buka lagi linknya dan perhatikan dengan seksama. Lalu simpulkan. Kelompok ini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Bagus ya. Berarti kelompok ini paham ya mengenai biaya produksi dan bagaimana cara menjawab rencana kelompok ini di dalam perhitungan. Tadi Bapak memberi contoh perhitungan membuat produk tempe ya. Kalau kelompok ini seblak. Seblak apa pisang nih? Seblak. Bagus ya. Udah tahu harganya? Kelompok ini sudah tahu harganya? Harga seblak. Apa bahan-bahannya sudah tahu? Tadi ada ya, kerupuk ya. Udah tahu ya? Bagus. Silakan lanjutkan. Selamat mengerjakan. Kelompok berapa ini? 1. Ada yang ditanyakan? Dengan soalnya? Sudah pada paham? Yakin? Yakin. Bagus ya. Tadi Bapak memberi contoh ya mengenai perhitungan. Betul? Betul? Apabila kita ingin menghitung sebuah keuntungan, maka jumlah dulu, totalkan pendapatan, totalkan pengeluaran, lalu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, maka akan menghasilkan sebuah apa? Rencananya untuk kelompok ini. Tadi kan Bapak menyajikan sebuah contoh keripik tempe, betul? Betul. Kalau ini akan membuat produk apa? Catering makanan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan kerjakan secepatnya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan kerjakan ya. Dan nanti tolong untuk presentasi Bapak mengingatkan ke semuanya Ananda siapkan siapa yang pembawa acara ya. Yang kedua, siapa yang menyajikan materi. Yang ketiga, siapa yang menjawab pertanyaan dari temannya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai belum? Pak, mau nanya Pak. Oh, silakan. Apa yang akan ditanyakan? Ini Pak, kan Apa? misalnya saya teh mau jualan bakso. Iya, betul. Jualan teh misalnya seharinya 100 unit. Nah, betul. Harga per bahan teh jadi 5.000. 100 unit ya. Jadi hasil anak teh jadi Ini 500. udah. Oh iya betul, ini udah beres ini. Iya, betul ya. Iya, siap. Ini apa jam ini jam? Ini untuk tenaga kerja. Oh, jadi dihitung enggak Per full jam. 24 jam ini. Enggak, Oh, dihitungnya jadi per jam teh per jam dihitung. 10.000 gajinya. Oh, penggajiannya dihitung 10.000 per jam. Jadi di tenaga kerja teh udah bekerja misalkan 40 jam dikali 10.000 gitu ya? Ya. Oh iya, sip. Ya betul ini betul. Betul. Sip. Bagus, lanjutkan. Udah beres? Udah, Kalau Pak. udah selesai, silakan presentasi aja nggak apa-apa. Silakan ke depan kelompok selanjutnya untuk presentasi.
Tolong kelompok yang lain perhatikan. Kelompok lain tolong perhatikan. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita tentang contoh perhitungan biaya produksi. Iya, silakan lanjutkan. Kita akan membuat catering makanan, yaitu bahan bakunya adalah nasi, lauk, sayuran, dan kemasan. Iya. Adapun untuk upah karyawan 5 orang dan upah kurir 10 orang. Iya. Silakan lanjutkan. Untuk biaya tetap bahan baku ada nasi, lauk, sayuran, dan kemasan untuk 1 bulan 8 juta. Dan juga ada upah 5 orang karyawan untuk memasak dan packing 60.000 per orang setiap hari. Total 300.000 dikali 1 bulan. Jadi 9 juta. 8 juta ditambah 9 juta jadi 17 juta untuk 1 bulan. Siap. Dan perharinya kita pendapatan Menjual box 1.500.000 karena 15.000 per nasi box dikali 100 per hari. 100 box per hari. Ya. Jadi 1.500.000 dikali 30 hari 45 juta untuk penghasilan 1 bulan. Nah, 45 juta dikurangi pokok 17 juta jadi 28 juta. Ditambah kurir 20.000 dikali 10 untuk 10 orang kurir. Jadi per hari 200.000 dikali 30 hari jadi 6 juta. 28 juta dikurangi 6 juta jadi 22 juta. Laba 1 bulan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan katanya? Izin bertanya, bagaimana cara menghitung biaya total? Bagaimana cara menghitung biaya total? Silakan. Izin menjawab. Iya. Jadi, cara menghitung biaya total adalah jumlah biaya tetap atau ditambah biaya variabel. Bisa dipahami? Puas dengan jawabannya? Puas. Tadi sudah diterangkan beberapa kali sama Bapak juga, betul? Iya sih. Bagus pertanyaannya. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Alhamdulillah presentasi dari masing-masing kelompok sudah menyajikannya dan sangat bagus sekali presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan dari kelompok yang lain yang memperhatikan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk selanjutnya yaitu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal tadi mengenai biaya produksi ya sampai kepada presentasi pada hari ini ya. Coba siapa dulu yang akan menyimpulkan hasil dari pelajaran biaya produksi pada hari ini? Siapa? Kelompok siapa? Oh, silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Iya, betul. Yang pertama kesimpulannya mengenai biaya ya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Ya. Silakan yang selanjutnya untuk menyimpulkan yang kedua. Silakan. Dalam produksi terdapat 2 biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Betul, tadi ada biaya produksi dan ada biaya non-produksi ya. Betul, selanjutnya kelompok siapa yang akan menyimpulkan? Silahkan. Tadi saya menyimak ada biaya produksi terdiri dari biaya eksplisit dan Biaya eksplisit, iya, Biaya betul. eksplisit terdiri dari biaya bahan baku, Iya. biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Betul. Dan biaya implisit contohnya yaitu biaya tenaga kerja sendiri, biaya gudang sendiri yang digunakan Iya, betul. biaya penyusutan barang dan modal. Barang dan modal, iya bagus ya. Betul ya?
Tadi kita sudah mempelajari biaya implisit dan biaya eksplisit. Selanjutnya, kelompok mana yang belum? Ini mau menyimpulkan? Siap, mangga. Perhitungan biaya produksi yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah lagi biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah biaya overhead. Iya, bagus ya. Dari kesimpulan pada hari ini untuk pelajaran biaya produksi dan menghitung biaya produksi, yang pertama tadi ada biaya dan pengeluaran untuk memproduksi sebuah barang. Dan yang kedua ada dalam produksi terdapat dua biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang ketiga ada biaya produksi biaya produksi terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Yang terakhir tadi kelompok yang terakhir, perhitungan biaya produksi yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya overhead. Itu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Pengalaman apa yang sudah didapat dari pembelajaran pada hari ini mengenai biaya produksi? Apa pengalamannya kelompok ini? Pengalaman yang sudah didapat pelajaran hari ini? Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang wirausaha harus tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan dan untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa dan dapat dinikmati oleh konsumen. Oh iya, betul, bagus ya. Jadi pengalaman pada hari ini ya, tadi bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka kita harus mampu menghitung ya, menganalisa biaya produksi agar kita mengetahui keuntungan dan kerugian yang dilaksanakan pada saat membuka sebuah usaha. Dipersilakan kembali ke tempat bangku semula untuk mengerjakan kuisis ya, evaluasi. Ini ada evaluasi dengan menggunakan aplikasi kuisis. Silakan dibuka, sudah dibuka. Nanti Bapak akan men-share kodenya untuk login mengerjakan kuisis. Kodenya 377422. Sudah login semuanya? Di start aja ya. Yang lain menyusul ya. Siapa yang cepat, dia yang akan meraih kesuksesan. Yo, silakan terus. Iya. Terus, yuk, masih terus. Juara pertama, Jara. Juara kedua, Ani. Juara ketiga, disusul nih ada masih ada yang ngerjakan? Kalau sudah, siapa bapak mau diakhiri ya? 1, 2, 3, selesai. Juara pertama diraih oleh Jaratun. Yang kedua sama Ani. Yang ketiga sama Dea. Terima kasih, Bapak sangat bangga sekali kepada Anda-Anda semua bahwa Anda-Anda semua sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, evaluasi pada hari ini, kesimpulan pada hari ini, dan refleksi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Penguatan untuk di rumah mengenai materi untuk minggu depan, silahkan baca-baca lagi
buku teksnya, dan cari sumber referensi yang relevan dari internet ya untuk minggu depan. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih ya. Namun sebelum berdoa pulang, Bapak akan memberikan reward kepada Ananda. Tadi siapa? Zahra, silakan ke depan ya. Yang kedua, tadi siapa? Ani. Cepat ke depan, cepat depan. Hadiahnya Bapak sudah menyiapkan ya. Terima kasih telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran. Silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Untuk yang terakhir, dipersilakan ketua murid atau KM untuk menyiapkan ulang ya. Dipersilakan untuk KM. Siap, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua untuk belajar pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Hati-hati di jalan.